Makanya kami akan berjuang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Peristiwa tersebut harus dibawa ke pengadilan HAM. Tidak berhasil di rezim ini akan berganti insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat rezim yang baik, rezim yang akan menegakkan hukum, rezim yang akan memberikan keadilan kepada rakyat. Amin ya rabbal alamin. Tidak dapat kita keadilan di dalam negeri, jangan putus asa. Masih bisa kita angkat ke forum-forum luar negeri, saudara. Tidak juga bisa diangkat ke luar negeri, jangan putus asa. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Nah, jadi kita tunggu saja. Sebentar lagi insya Allah dengan kekuatan doa Anda semua, Allah akan buka habis-habisan itu di dunia sebelum di akhirat. Tentu di akhirat siksa yang Allah siapkan jauh lebih pedih lagi, saudara. Nah, jadi cerdaslah. Ngebohong itu kan perlu cerdas juga ya, ikhwan. Ngebohong juga perlu cerdas. Ini udah ngebohong bodoh lagi. Dalam suatu peristiwa pembunuhan, saudara, nggak boleh TKP dihilangkan, nggak boleh TKP itu dimusnahkan, saudara. Dengan diratakannya TKP di sana ada terjadi, saudara, pejabat negara yang menggunakan wewenang untuk menghilangkan barang bukti, termasuk penghilangan CCTV. Itu juga termasuk obstruction of justice. Jadi kalau ada pejabat negara dengan sengaja menghilangkan, melenyapkan, menyembunyikan, menghapus CCTV yang menjadi bukti atas terjadinya suatu kejahatan, itu adalah obstruction of justice dan itu juga pelanggaran HAM. Seperti apa lagi? Seperti pemaksaan warga yang ketika itu hadir ikut merekam kejadian apa yang terjadi di KM 50, saudara. Kemudian dipaksa untuk menghapus isi rekamannya. Itu juga merupakan, saudara, aparat menggunakan wewenang untuk menghilangkan barang bukti. Nah, kenapa harus dihapus? Karena rekaman warga itu dan CCTV itu menjadi bukti bahwa 6 laskar FPI, 6 pengawal kami saat di KM 50 6-6-nya masih hidup. Bukan sudah mati, saudara. Nah, jadi bukti ini semua dihapus. Jangan sampai ada bukti kalau di KM 50 semua masih hidup. Seolah-olah 6-6-nya mati dalam tembak-menembak dengan petugas. Ini namanya membuat skenario untuk merekayasa kasus. Tapi gagal. Kenapa? Ternyata banyak warga memberikan kesaksian, saudara. Dan itu direkam oleh Tempo, dibuat film. Bagaimana warga memberikan kesaksian bahwa 6 laskar FPI masih hidup. Hanya yang 2 terluka, digotong. Sedangkan yang 4 masih sehat, segar, bugar. Nah, jadi mereka berusaha untuk menghilangkan bukti, ternyata Allah jaga, buktinya masih ada, ya. Nah, jadi sekali lagi, upaya menghilangkan bukti semacam ini termasuk obstruction of justice. Baik, sekarang kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah abuse of power. Apa itu abuse of power? Yaitu penyalahgunaan wewenang oleh aparat atau pejabat negara, mulai dari pengintaian dan penguntitan serta penyergapan tanpa izin pengadilan, sampai tindakan pembunuhan dan penghilangan barang bukti. Ini semua, saudara,
mulai dari kita katakan unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, ini semua merupakan bentuk daripada abuse of power, penyalahgunaan wewenang, karena mereka menjadi pejabat negara, saudara, disumpah untuk apa? Untuk melindungi negara, melindungi rakyat, saudara, bukan untuk menculik, membunuh atau membantai mereka, saudara. Ini namanya abuse of power. Nah, sekarang yang kelima, perlu kita ketahui bahwa keempat pelanggaran tadi, baik itu yang pertama unlawful killing, maupun itu yang kedua extrajudicial killing, maupun yang ketiga obstruction of justice, maupun yang keempat abuse of power, saudara, maka ini semua merupakan pelanggaran HAM. Dan bukan sembarang pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat. Kenapa berat? Karena tadi ada 4 norma yang dilanggar, yang telah menyebabkan 6 warga sipil tidak bersalah kehilangan nyawa, diperlakukan secara keji, biadab, melanggar hukum, sehingga mereka harus diseret ke pengadilan HAM seluruh geng KM50 yang terlibat di dalam pembantaian KM50. Nggak boleh dibawa ke pengadilan biasa, saudara. Makanya kami akan berjuang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Peristiwa tersebut harus dibawa ke pengadilan HAM. Tidak berhasil di rezim ini akan berganti, insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat rezim yang baik, rezim yang akan menegakkan hukum, rezim yang akan memberikan keadilan kepada rakyat. Amin ya rabbal alamin. Tidak dapat kita keadilan di dalam negeri, jangan putus asa. Masih bisa kita angkat ke forum-forum luar negeri, saudara. Tidak juga bisa diangkat ke luar negeri, jangan putus asa. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Jadi jelas tadi Allah firmankan apa dalam Al-Quranul Karim? Tegas Allah nyatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu kira Allah lalai dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Enggak ya kawan, Allah enggak lalai. Allah enggak lalai. Tapi bagaimana cara Allah membuka mereka sungguh indah. Allah buka satu persatu tanpa kita kira ya kawan. Allah buka satu persatu tanpa kita duga. Bahkan Allah buka satu persatu yang kita sendiri nggak pernah tahu kalau yang bersangkutan pernah terlibat, saudara. Subhanallah. Allah buka dengan satu peristiwa pelanggaran HAM yang lain, yaitu peristiwa Satgasus, saudara, yang mana terjadi yang kita kenal dengan kasus Sambo, saudara. Allah buka semua. Allah buka satu persatu. Siapa yang bisa buka itu kalau bukan Allah ya kawan? Alhamdulillah. Itu bukti kalau Allah tidak diam. Allah tidak lalai. Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim itu, saudara, tertawa riang dengan kezalimannya. Nah, jadi kita tunggu saja. Sebentar lagi insya Allah dengan kekuatan doa Anda semua, Allah akan buka habis-habisan itu di dunia sebelum di akhirat. Tentu di akhirat siksa yang Allah siapkan jauh lebih pedih lagi, saudara. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang baik, yang berikutnya yang ingin saya garis bawahi, ada skenario palsu dan gagal terkait KM50. Skenario palsu dan gagal. Skenario yang mana? Yang disampaikan dalam siaran pers KM50 di Polda Metro Jaya, saudara, yaitu pada siang hari kejadian. Kejadian di pagi hari, siang hari ada siaran pers, saudara. Di sana dikatakan bahwa semua mobil berisi 10 laskar FPI setelah pepet-pepetan di jalan turun dari mobil lalu serang petugas dengan aneka senjata tajam dan aneka senjata api, sehingga petugas terpaksa bela diri dengan menembak mati 6 laskar FPI, sedang yang 4 melarikan diri. Ini versi polisi, ini kata polisi. Kapan bicara begitu? Ya di siaran pers, kan di YouTube tersebar ya. Silakan aja kita setel lagi, kita buka. Bukan fitnah, bukan hoax, bukan berita bohong, bukan. Silakan, ada semua, saudara. Jadi skenarionya, nah, jadi mobil FPI ini pepet-pepetan dengan mobil petugas, kemudian berhenti, ada 10 orang turun pakai senjata menyerang petugas. Nah, karena petugas mau diserang, maka petugas kan boleh bela diri. Maka petugas langsung keluarkan senjata, menembak mati 6 laskar dan yang 4 melarikan diri. Kata polisi.
polisi. Kira-kira jelas ya? Nah, ternyata siaran pers tersebut saudara bohong, sebar hoax, sebar fitnah. Kenapa? Satu, sebab bahwa mobil 6 syuhada yang ada depan kita saat ini saudara berisi hanya 6 orang laskar, bukan 10 orang laskar. Jadi hanya berisi supir dengan 1 orang di sampingnya, duduk 2 laskar di tengah dan duduk 2 laskar lagi di belakang. Jadi dari sini saja sudah kelihatan bohongnya. Dari mana kami tahu isi daripada mobil tersebut? Karena sebelum kami berangkat, Panglima Laskar memeriksa semua mobil. Di mobil pertama siapa isinya, di mobil kedua siapa isinya, di mobil ketiga siapa isinya. Bahkan bukan hanya memeriksa penumpang, memeriksa posisi, siapa supirnya, di samping supir siapa, siapa yang duduk di tengah 2 orang, dan siapa yang duduk 2 orang di belakang. Nah, jadi artinya apa? Artinya sebelum kami berangkat, kami sudah punya peta, kami sudah punya data. Nah, itu mobil siapa saja yang ngisi dan seterusnya. Jadi tidak ada yang diisi sampai 10 orang. Bohong. Nah, baik, yang kedua, bahwa 6 syuhada tidak bawa senjata tajam, apalagi senjata api. Adapun aneka senjata tajam dan senjata api yang dipamerkan saat siaran pers KM50 di Polda Metro Jaya hanya berdasarkan kesaksian tunggal sepihak dari polisi. Itu pun tanpa uji balistik senjata api. Sudah, senjata api itu mestinya kalau manusia tuh ada forensiknya saudara. Senjata api juga ada namanya uji balistik. Apalagi kalau senjata api itu asli, terdaftar, nanti ketemu siapa pemiliknya. Nah, jadi tanpa dilakukan, tahu-tahu sudah disebut ini semua punya Laskar FPI. Siapa saksinya? Nah, jadi kalau polisinya cerdas, andai kata benar FPI itu bawa senjata Laskar, kalau mereka cerdas, begitu mereka sergap, mereka bunuh, mereka rekam dulu. Rekam mobilnya, buka pintunya, lihat ada barang apa di dalam. Nah, itu orang baru percaya. Nah, bukan tahu-tahu saudara barang itu sudah ada begitu saja. Oh, itu gampang. Orang mudah mencerna ya ikhwan. Berapa banyak habis bunuh orang, taruh pisaunya di tangan orang yang dibunuh, selesai. Itu banyak terjadi di mana-mana. Jadi kesaksian ini hanya sepihak. Ditambah lagi apa saudara yang perlu kita ketahui? Ditambah lagi yang perlu kita ketahui saudara, antara pistol yang ditampilkan dalam siaran pers dengan peluru beda. Ini kan lucu saudara. Pistolnya revolver yang berisi 6 peluru itu ya ikhwan, pelurunya orang tahu. Tapi peluru yang ditampilkan itu peluru senapan sergap semua. Apa memang FPI punya ilmu? Pistol revolver pakai apa aja bisa? Atau Laskar FPI punya ilmu mungkin pistol mana saja pakai batu pun bisa? Nah, jadi cerdas lah. Ngebohong itu kan perlu cerdas juga ya ikhwan. Ngebohong juga perlu cerdas. Ini udah ngebohong bodoh lagi. Kira-kira jelas? Ada lagi, waktu siaran pers dikatakan ini senjata api asli, ditunjukkan. Besoknya berubah, katanya senjata rakitan. Ada, kita simpen. Itu bukti siaran pers semua kita simpen ya. Hari berikutnya berubah lagi. Enggak, ini senjata asli polisi yang dirampas oleh Laskar. Jadi pertama dibilang senjata asli milik Laskar. Besok berubah senjata rakitan milik Laskar. Begitu diprotes oleh netizen, berikutnya lagi berubah lagi. Katanya senjata asli milik polisi dirampas Laskar. Luar biasa. Saya mau tanya, kita pakai akal yang sehat lah. Saya mau tanya, saudara, akal sehat bisa terima itu? Bisa terima itu? Masuk bisa berubah-ubah. Kan dari hari pertama kan udah ketahuan itu asli atau bukan. Kenapa bisa dirubah-ubah? Kenapa dirubah? Karena kalau dikatakan asli nggak sesuai dengan skenario, jadi perlu rakitan. Ternyata rakitan kurang pas juga sama skenarionya. Oh, kalau gitu ini dirampas saja supaya nanti cocok sama cerita. Nah, ini namanya cocokisme atau cocokiologi. Ilmu mencocok-cocokkan supaya bohongnya kelihatan benar. Kira-kira jelas ya? Tahu cocokiologi tahu ya? Nah, baik.